Kemudian kita lihat di sini, ulangi lagi hubungan antara public relation dengan advertising, ya. Bagaimana perbedaannya? Di sini kalau PR tadi itu sifatnya persuasif, ya. Not purchasing, bukan untuk pembelian. Ya, bisa jadi di situ ada negosiasi maksudnya, ya. Bisa negosiasi antara pihak PR dengan pihak yang diajak komunikasi tadi. Tetapi sifatnya harus persuasif dalam pengertian bukan negosiasi seperti orang jual beli di sini, ya. Walaupun agak mirip-mirip juga. Hanya di sini bagaimana bisa memahamkan dengan dalil-dalil, dengan argumen-argumen yang bisa diterima oleh pihak lawan atau pihak yang diajak komunikasi. Maka karena itu tadi dibutuhkan mereka yang memiliki kemampuan yang tinggi dalam komunikasi. Kemudian PR juga yang profesional itu adalah seeking, dalam arti di sini harus bisa bagaimana mengetahui news coverage. Artinya mengetahui banyak hal, tentu saja, untuk bisa melakukan tugas yang seperti ini. Harus orang pembelajar, boleh dikatakan, influencing public opinion, dan juga bisa memengaruhi opini publik. Nah, tentu harus punya kemampuan komunikasi massa. Tentu ini juga ada pelatihan-pelatihannya, ya. Bisa ada pelatihan untuk bagaimana mass communication, komunikasi massa. Kemudian enhancing a reputation or rebuilding one. Bisa punya kemampuan untuk membangun reputasi. Itu memberikan citra, atau dalam istilah lain pencitraan di sini, ya. Walaupun istilah pencitraan itu agak berkonotasi negatif sebetulnya, karena itu bisa jadi dibuat-buat atau sesuatu yang sengaja diada-adakan. Nah, tentu bagi seorang PR yang profesional, ya memang punya reputasi. Bisa meningkat reputasinya akibat tadi komunikasi yang dilakukannya itu memberikan informasi yang informatif dan komunikatif, bisa diterima oleh lawan komunikasi. Kemudian di sini disebutkan comes through interaction between the PR professional and a gatekeeper. Nah, juga di sini seorang PR itu juga harus bisa berkomunikasi dengan, di sini diistilahkan gatekeeper. Nah, gatekeeper itu penjaga gawang gitu. Di sini contohkan dengan para jurnalis, blogger ataupun influencer, ya. Artinya memang yang memberitakan, menyampaikan komunikasi lebih jauh itu nanti bisa jadi kerjasama dengan pihak-pihak lain. Contohnya para jurnalis. Nah, dalam hal ini PR itu juga harus bisa kerjasama dengan para jurnalis. Kalau di dalamnya itu ada juga influencer, tentu saja harus bisa kerjasama dengan para influencer supaya apa yang ingin disampaikan itu bisa disampaikan juga oleh mereka seperti yang dimaksudkan. Tidak dipelintir, tidak dibuat menjadi berita-berita hoax, katakan begitu. Tapi sesuai dengan yang diinginkan untuk komunikasi perusahaan, dipahami, dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian di sini dibedakan dengan advertising, ya. Iklan itu sesuatu yang sifatnya transaksional. Ya tergantung bayaran. Transaksional artinya apa yang akan diiklankan itu adalah ini sekian tarifnya, ya sudah selesai. Nah, seperti itu. Tetapi kalau PR tidak seperti itu, lebih jauh. Nah, di sini hanya untuk mencari perhatian publik. Untuk supaya publik memberikan perhatian terhadap hal-hal yang baru, itu sifat iklan. Apakah terpengaruh atau tidak, tentu saja inginnya terpengaruh. Tetapi keterpengaruhan di sini bukan seperti keterpengaruhan menggunakan PR. Itu untuk mencitrakan, untuk mengabstraksikan yang di PR-kan itu menjadi pengetahuan, kan, kalau di PR. Tapi kalau di sini ada sekedar untuk menarik saja, ada minat untuk membeli, katakanlah, untuk
menggunakan jasa ini kalau itu sifatnya perusahaan jasa dan seterusnya. Kemudian di sini ada yang mendefinisikan corporate social responsibility and sustainability communication. Di sini doing well by doing good. Or is it more complex? Ya, tentu saja. Kalau itu dilakukan dengan baik, tentu hasilnya akan baik jika dilakukan dengan baik juga. Ya. Tetapi bukan sekedar itu. Tidak sesederhana itu. Pekerjaan untuk melakukan PR yang salah satunya dilakukan menggunakan corporate social responsibility itu tidak sederhana juga. Kita ketahui di perusahaan-perusahaan di Indonesia, katakanlah PT Telkom, punya unit yang khusus mengurusi CSR ini. Nah, untuk mengelola CSR ini tentu saja berkaitan dengan masyarakat luas, stakeholder tadi, atau masyarakat yang menjadi objek sasaran dari CSR ini. Nah, tentu saja CSR itu bukan sekadar bagi-bagi uang saja, kan, dari laba perusahaan yang disisihkan sekitar 1% atau 1,5% gitu ya, di laba perusahaan. Karena laba perusahaan itu triliunan, tentu saja 1%, 1,5% juga itu bisa miliaran. Ya. Nah, uang ini itu dibagikan kepada mitra-mitra binaan yang besarnya itu ya berkisar antara 2-3 juta sampai 20 juta. Nah, uang ini juga harus dikelola dengan baik, sehingga perlu juga dibina itu mitra-mitra binaan tadi, supaya jangan hanya menggunakan uang itu untuk tidak jelas gitu kan, nanti malah uang tidak kembali, karena uang ini memang diharapkan merupakan semacam modal bergulir. Itu setelah digunakan oleh mitra binaan yang satu, kemudian berhasil bisa digulirkan, dialihkan kepada mitra binaan yang lain. Nah, supaya bisa kembali tentu harus dikawal. Nah, artinya pengawalan ini juga tidak sederhana, kan, melibatkan beragam mitra binaan, bukan saja di satu tempat, bisa di seluruh wilayah Indonesia. Butuh manajemen juga. Maka di sini disebutkan bisa juga lebih kompleks ngurus hal-hal yang seperti itu. Tetapi itu bagian dari PR, bagian dari public relation. Jika pemeliharaan CSR ini dengan baik, maka akan memberikan citra yang baik juga bagi masyarakat mitra binaan itu, sehingga bisa memperkuat sustainability perusahaan itu juga gitu, sedikit banyaknya. Kemudian di sini ada evaluation of corporate philanthropy into corporate social. Ya, sebelumnya tentu saja ada istilah CSR ini memang relatif baru ya. Sebelumnya tentu perusahaan juga memiliki perhatian sebetulnya, memiliki kepedulian terhadap masyarakat sekitar. Contoh yang sederhana misalnya di Universitas Telkom itu, Anda perhatikan kan, di sekeliling kampus itu ada PKL-PKL. Nah, PKL itu di mana bertempat? Di tanah Telyu, di tanah Yayasan Pendidikan Telkom yang sengaja dibangun oleh Yayasan Pendidikan Telkom untuk mewadahi para pedagang kaki lima ini, untuk supaya menunjukkan ada filantropi, tanggung jawab atau CSR-nya gitu dari Telyu, sehingga nanti masyarakat sekitar itu akan bersimpati kepada kampus kita ini gitu. Katakanlah nanti bisa bersahabat juga dengan kalian para mahasiswa, dan arti kalian pulang malam, kalian dalam keadaan apa saja misalnya butuh pertolongan orang sekitar, nah orang-orang yang ada di sekitar PKL itu setidaknya memperhatikan kalian itu adalah misalnya mahasiswa Telyu, sehingga bisa memberikan nilai yang baik, mutual termasuk simbiosis mutualisme ya, keuntungan yang baik bagi PKL maupun bagi pihak kampus. Itu pentingnya adanya corporate social responsibility yang tadinya sifatnya itu adalah disebut di sini corporate filantropi yang sifatnya tradisional dan katakanlah sifatnya itu pragmatis, sekarang diubah menjadi corporate social responsibility
yang merupakan bagian dari PR, bahkan bisa ditangani menggunakan manajemen-manajemen profesional karena dibentuk unit-unit kerja yang khusus menangani CSR ini. Dan nanti pengelolaannya karena ini luas di seluruh wilayah perusahaan itu berada, maka demi memudahkan pengelolaan juga bisa memanfaatkan teknologi digital. Kemudian kita lihat juga di sini growth of public relation into global industry. Ada pertumbuhan bahwa public relation itu juga masuk ke dalam industri-industri global. Karena tadi kembali ke jargon awal ya, manajemen yang baik itu adalah yang baik komunikasinya. Nah, public relation itu bagian dari komunikasi. Supaya makin dikenal, supaya bisa masuk ke beragam wilayah, maka komunikasinya juga harus dibaikkan. Maka pas wajar di sini, growth of public relation into a global industry. Ya. Perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan telekomunikasi kita ini juga yang menaungi Yayasan Pendidikan Telkom sudah memiliki cabang-cabang di luar negeri. Ada yang di Hong Kong, ada yang di Singapura, dan juga di beragam wilayah lain di negeri orang itu untuk apa? Untuk membangun sustainability melalui komunikasi, salah satunya public relational yang memanfaatkan teknologi digital. Ini di dalamnya kita memanfaatkan digital dan sosial media itu merupakan kunci untuk tumbuh. Dan tidak perlu dijelaskan, Anda bisa paham dari praktek sehari-hari begitu ya. Kemudian roles and function for public relation post. Yang di sini peranan dan fungsi public relation. Apa saja yang bisa dilakukan, dimainkan. Profesional public relation. Di sini disebutkan sebagai penulis. Artinya bisa jadi untuk menyiapkan press release. Nah, persiapan press release juga tentu ada kiat-kiatnya bagaimana bisa memengaruhi pembaca. Maka karena itu ada trik-triknya ya, tulisan itu. Tulisan ilmiah beda dengan press release, tidak boleh disamakan ya. Tulisan ilmiah itu cenderung kaku. Tapi press release justru tidak boleh kaku. Kemudian nanti statement pernyataannya juga tentu ya beda-beda ya. Opinion thesis juga yang dibangun harus bisa memengaruhi atau menggerakkan opini publik menjadi lebih baik ya. Apa yang disampaikan juga tentu saja itu bisa ditulis baik, bisa melalui lisan ataupun bisa tulisan-tulisan yang sifatnya white paper gitu ya. Seperti dari perusahaan-perusahaan tertentu pada saat mengeluarkan produk baru itu dia membuat white paper, tulisan-tulisan yang sebetulnya bagian dari PR, tapi karena tidak semuanya bisa dikomunikasikan melalui lisan, maka disampaikan melalui tulisan. Biasa kita sebut dengan white papers, ya. Kemudian bisa juga peranan yang bisa dimainkan oleh PR itu sebagai strategic advisor, penasehat yang sifatnya strategik. Seperti tadi disebutkan di belakang kan, bahwa kemampuan PR itu juga harus masuk ke wilayah-wilayah advice, memberikan advice yang sifatnya strategik. Apa sebab? Karena PR itu mengetahui banyak hal, baik internal perusahaan, internal organisasi, ataupun dengan eksternal organisasi, dengan para pelanggan misalnya. Nah, informasi itu sangat berharga untuk disampaikan kepada mereka yang berkepentingan di internal perusahaan, terutama kepada senior-senior manajer, pimpinan-pimpinan di lingkaran puncak. Sifatnya a strategic resource to their company or client. Kemudian juga bisa berfungsi menjadi marketing communication expert untuk pemasaran. Ya, tentu ini juga bagian dari yang harus diperankan oleh public relation ya. Bagaimana supaya customer itu bisa memahami produk-produk kita di sini untuk kepentingan pemasaran,
Nah, tentu di sini bisa dari bisnis ke bisnis, perusahaan ke perusahaan, atau dari perusahaan ke konsumer, atau dari perusahaan itu kepada pemerintah. Banyak hal yang harus dilakukan. Contohnya PT DI itu kan jualannya itu kepada pemerintah, tidak kepada konsumer. Nah, dia harus bisa membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah, sehingga produknya itu bisa dibeli, dipesan oleh TNI misalnya. Nah, itu setelah dilakukan komunikasi yang baik. Tentu saja ini harus yang ahlinya, mengerti betul dengan produk yang akan dikomunikasikan. Atau bisnis to bisnis, ini juga banyak saya kira dilakukan. Bisnis kepada konsumer juga tidak sedikit, ya, seperti dari Universitas Telkom mengkomunikasikan kampus ini kepada kalian dahulu misalnya, ya. Program S2, program S1, dan beragam pilihan, itu ada komunikasi dari bisnis, dari institusi kepada langsung calon-calon mahasiswa, konsumer. Dan berikutnya juga harus bisa menjadi crisis manager. Nah, ini yang tidak gampang. Fungsi public relation itu demikian strategis, ya. Crisis manager ini juga disebabkan karena PR itu mengetahui banyak kondisi perusahaan, internal maupun eksternal, dari yang sifatnya strategis sampai kepada yang sifatnya operasional gitu. Jadi kalau ada masalah di dalam perusahaan, diusahakan mestinya dia bisa menjadi manajer menangani persoalan-persoalan krisis ini. Bagaimana jalan keluarnya, bagaimana cara mengatasi masalah-masalah di dalam perusahaan itu sehingga bisa keluar dari krisis ini, diharapkan seorang public relation itu bisa masuk di wilayah ini. Di sini toolkit, ya, perlengkapan bagi pelaksanaan public relation. Digambarkan ada di sini ada 4 hal. Yang pertama adalah media relation. Tentu saja ini media dengan beragam cara. Bisa berupa penerbitan, publikasi internal perusahaan, maksudnya berupa buletin, majalah, dan seterusnya. Atau lembaran-lembaran tertentu, atau siaran-siaran pers tertentu. Kemudian juga bisa berikutnya ada employee communication, komunikasi bagi karyawan, para pekerja di sini. Atau di sini kita sebut internal communication, di mana mengomunikasikan ya melalui media relation tadi. Bisa jadi nanti ada media relation untuk kepentingan internal, bisa juga untuk kepentingan eksternal. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah harus melakukan research dan perencanaan yang sifatnya strategis. Sehingga fungsi public relation ini tentu menjadi strategis. Tidak sekedar asal ada, dulu dikenal istilah humas kan, hubungan masyarakat. Jadi lebih sekedar hubungan masyarakat, tapi juga harus menjadi think tank di sini, ya. Itu sebagai tangki pemikiran untuk melakukan perbaikan-perbaikan bagi perusahaan. Karena di sini ada risetnya juga, and strategic planning. Dan tentu juga yang bisa dimanfaatkan di sini adalah sosial media. Ini sebagai media, ya, perantara untuk melakukan komunikasi, membangun citra yang baik. Tentu saja keadaan sesungguhnya, bukan hanya dibuat-buat. Ini bisa dimanfaatkan dan ini dimiliki oleh khalayak, sehingga merupakan media yang sangat strategis untuk melakukan atau untuk melaksanakan fungsi-fungsi public relation. Saya kira demikian barangkali untuk pertemuan kali ini. Kita akhiri sampai di sini saja. Semoga memberikan gambaran secara umum, ya. Secara khusus nanti kalian silakan baca lagi buku-buku referensi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.